حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan berkah salat berjamaah kita semuanya diberikan sehat wal afiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin, Allahumma amin. Siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi dalam subtema Babu ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi minar ruku' wa fi'tidalihi. Bab yang membahas tentang mengangkat kepala dari rukuk. Berikut juga bacaannya dan di dalam i'tidalnya. Yang lalu kita sudah berbicara dengan tema rukun yang ketiga, yakni rukuk. Dan siang ini kita akan berbicara tentang i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Was sunnatu ayyaqula hala rafa'a ra'sahu sami'allahu liman hamidah. Was sunnatu, adapun sunnahnya, ayyakula, mengucapkan, hala rafa'a ra'sahu, saat mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala ini maksudnya adalah dari rukuk. Apa yang diucapkan? Sami'allahu liman hamidah. Kalimat Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ini kalimat yang paling umum, dan saya yakin seluruh jamaah juga ketika bangkit dari rukuknya selalu membaca Sami'allahu liman hamidah. Tapi sebenarnya tanpa membaca pun sah salatnya, Pak. Karena di kalimat yang disampaikan Imam Nawawi tadi hanya sunnah. Seandainya bangkit dari rukuk tanpa membaca apapun, sah salatnya. Kecuali imam, Pak. Kalau imam ini kan memang harus membaca karena dia mengkomando sholat makmum.
Bagaimana kalau imamnya nggak baca? Ya kasihan makmumnya, Pak. Saya pernah sholat di masjid Jalan Raya. Nah, imam ini komandonya pelan. Mulai dari awal itu pelan, Pak. Dari takbiratul ikhram pelan, takbirnya rukuk pelan, sami Allah juga pelan. Jadi makmumnya ini ragu-ragu, ini sudah rukuk atau belum, ini sudah sami Allah atau belum. Ini namanya imam yang menebar fitnah, Pak, ini, Pak. Jadi ada imam yang menebar fitnah itu, sehingga menjadikan jamaahnya ini ragu-ragu, dan akhirnya saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Ki wis tak durung iki, durung wis. Jadi salatnya geger perkara imam. Nah, imam seperti ini harus dikasih teguran, Bapak Ibu. Kalau tegurannya tidak dihiraukan, ya dilereni mawon imam koyo ngeten iki. Jadi kalimat yang disunnahkan sami Allahu liman hamidah. Walau qala, dan seandainya dia mengatakan atau mengucapkan man hamidallahu sami'alah, diganti, Pak, redaksinya. Kalau tadi sami Allahu liman hamidah, ini dibalik, man hamidallahu sami'alah. Apa hukumnya? Jaza, boleh. Nass alaihi Syafi'i, telah dinas oleh Imam Syafi'i fil di dalam kitab al fa idza stawa qa'iman, apabila telah lurus berdiri, qala, maka dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahannu ma qala al abdu wa qulna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini edisi doa iktidal yang terpanjang, Pak. Ya. Ya mungkin dari antara jamaah ini belum ada yang pernah mengamalkan iktidal yang sepanjang ini. Karena kita ini kan senang yang pendek-pendek, Pak, kalau zikir, kalau doa. Tapi senang pahalanya banyak. Jadi zikirnya pendek, pahalanya banyak. Itu kan yang disukai jamaah. Nyambut gawe gak sepiro, bayarannya gede. Termasuk yang pidato ini, Pak. Ini kalimat doa iktidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abd wa qulna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini doa yang pertama, panjang sekali, Pak. Bagaimana kalau saya potong saja, Pak? Misalkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Bahkan mungkin yang paling sering diamalkan itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangankan begitu, Pak, Bu. Misalkan Bapak Ibu pengen yang paling singkat, ringkas, dan meliputi semuanya adalah Rabbana
lakal ham. Selesai. Maksud saya selesainya jangan disebut Pak. Nanti Rabbana lakal ham selesai. Enggak. Rabbana lakal ham. Allahu akbar baru ruku. Gunanya kita ini mengaji itu kan supaya kita tahu Bapak Ibu. Ternyata bacaan-bacaan doa di dalam setiap rukun sholat ini memang banyak sekali pilihannya. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Dan ini tentu Pak, kalau kita menjadi makmum di dalam sholat jamaah, tentu kita menyesuaikan dengan imam. Kan kadang-kadang imamnya itu karena memang harus menjadi imam, jadi dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, maka kita menyesuaikan. Adapun kalau kita sholat sunnah, silahkan Pak Bu, mau mengamalkan doa ini, mau mengamalkan doa itu. Jadi sholat sunnah kita ini kita jadikan untuk mempraktekkan bagaimana doa-doa Nabi di dalam sholat. Yang panjang-panjang itu dipraktekkan dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib kita jadi makmum ya sesuaikan dengan imamnya Pak. Kalau imamnya bangkit ya bangkit. Jangan imamnya sudah bangkit terus menzikir terus sampai kehilangan beberapa rukun. Apalagi kadang orang itu sujud lama sekali. Dia mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah sujud. Fa'aksiru bid-du'a, maka perbanyak doa. Sudah mendengar hadis ini akhirnya sujudnya lama sekali, doanya panjang sekali. Sampai imamnya sudah bangkit tahiyat akhir, dia masih sujud Pak. Sampai imamnya selesai tahiyat Pak, sujud. Sampai salam masih sujud. Akhirnya imamnya ini kan tersinggung Pak, ini kurang ajar makmum satu ini. Nggak nurut sama imamnya, akhirnya ditinggal pulang sama imamnya Pak. Dia bangkit nggak ada orang sudah. Ini pilihan yang pertama. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah. Jadi kalau kita istidlal, mengambil dalil bahwa bacaan Nabi ketika bangkit dari rukuk itu adalah sami'allahu liman hamidah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Sami'allahu liman hamidah. Kapan itu? Khina yarfa'u sulbihi minar ruku', pada saat beliau mengangkat badannya dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Jadi berbarengan mengangkat kemudian mengatakan sami'allahu liman hamidah. Summa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan wa huwa qaimun, pada saat sudah berdiri tegak. Tadi bahasanya apa? Istawwa qaiman, berdiri tegak. Beliau mengucapkan Rabbana lakal ham. Rabbana lakal ham. Bapak Ibu kalau teliti di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi, setiap kali pergerakan imam dari rukuk menuju iktidal ada kode dari Bilal. Jadi ada Bilal khusus yang mengkode ini Pak. Misal imamnya bilang sami'allahu liman hamidah, apa? Rabbana walakal ham. Pernah mendengar ya itu ya, yang pernah umroh itu.
Saya tidak pernah mendengar Ustaz. Ya biasa-biasa saja. Oh berarti sampean waktu sholat ngelamun sampean. Mesti ada itu Pak. Takbir kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa? Rukuk, Allahu Akbar. Tapi kenapa kok Sami Allahu liman hamidah tidak mengikuti itu? Wong yang lain-lain kak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bilalnya itu loh Pak, kok gak mengikuti Sami Allahu liman hamidah? Karena Bilalnya itu langsung berdoa. Doanya yang paling singkat Rabbana lakal hamd. Ini hadis yang Bukhari ini Bapak Ibu tanpa wawu. Rabbana lakal hamd. Nanti ada hadis lain Rabbana walakal hamd. Itu doa. Jadi ini bukan komando takbir lagi tapi dia sudah berdoa. Wa fi riwayat, dan di dalam beberapa riwayat walakal hamd pakai wawu, bil wawi dengan pakai wawu. Wa kilahuma hasanun, dan dua-duanya baik, bagus. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, sama-sama hasan, sama-sama bagus. Warawaina, dan meriwayatkan kami mislahu, sepadannya sepertinya fis sahihaini, di dalam kitab dua sahih Al-Bukhari dan Muslim, an jama'atin minas sahabat, dari beberapa jamaah sahabat. Jadi banyak hadis yang meriwayatkan ini Bapak Ibu tentang doa Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Banyak sekali hadis yang menjelaskan masalah ini. Jadi kalimat Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Wa rawaina, meriwayatkan kami fi sahihi Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, an Aliyin wa ibni Abi Aufa radhiyallahu anhum, dari Ali dan Ibnu Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu qala, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya, mengangkat kepala dari rukuk, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini dalam riwayat mana? Sahih Muslim, dari Ali bin Abi Thalib. Ya, doanya untuk i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Pakai apa Pak? Pakai nasab ya, pakai fathah ya. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nanti ada hadis yang pakai rafa, pakai dhammah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang di Muslim ini begini. Wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', saat Nabi mengangkat kepalanya dari ruku', waqal, dan beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abd Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini yang panjang ini di riwayat Muslim dari siapa? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kalau tadi yang tengah-tengah itu juga riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib dan Abi Aufa. Kalau dari Abu Hurairah malah singkat sekali, Rabbana lakal ham. Kemudian Bapak Ibu, ini ada juga riwayat Sahih Muslim aidan min riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini riwayat Ibnu Abbas. Apa itu doanya? Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada tambahan wa ma bainahuma. Ini sudah berapa Pak? Ini riwayat yang sudah kita pelajari ini. Pertama riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat Muslim dari Ali. Kemudian riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan yang terakhir dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tapi intinya adalah sama Bapak Ibu. Intinya adalah sama, memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan nama Allah dengan kalimat apa? Rabbana lakal ham. Ada mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada beberapa riwayat ini Bapak. Saya kira semua sudah mengamalkan ini, hanya pemantapan bahwa yang kita lakukan, yang kita amalkan ini memang benar-benar diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa riwayat yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang berbeda. Ada sahabat Abu Hurairah, ada sahabat Ali, ada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Abbas. Tapi esensi dan intinya adalah sama. Doa, zikir ketika bangkit dari ruku. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan dalam kajian kitab Al-Adhkar di edisi berikutnya. Mungkin dalam masalah i'tidal tentang gerakan atau bagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat baca Sami Allahu liman hamidah. Semoga hari ini Allah limpahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.